Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau sekalian, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang deretan adat istiadat di Sumatera Barat. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, yuk mari sama-sama untuk tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya dulu ya. Sumatera Barat memiliki segudang kekayaan alam dan budayanya. Bukan hanya itu saja, Sumatera Barat juga mempunyai segudang kekayaan dari kulinernya. Bukan hanya di Nusantara saja, tetapi juga sudah terkenal sampai ke luar negeri loh sobat. Adat istiadat Sumatera Barat yang biasa dilakukan oleh warga Minang memiliki ciri khas tertentu, kaya akan nilai spiritual, khususnya ajaran agama Islam. Sumatera Barat ini kabar baiknya, masih ada kebiasaan, tradisi atau upacara di Provinsi Sumatera Barat yang terus dilestarikan oleh masyarakat Minang dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, seperti kebiasaan makan bajamba, lomba itik, dan lain-lain. Kalau dihitung, jumlah adat istiadat Minangkabau sangatlah banyak dan tidak bisa dihitung dengan jari. Kesemua syarat dengan ajaran agama Islam sebagaimana prinsip dari orang Minang sendiri yang menyatakan, adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabulah, berdampingan dengan wilayah Riau dan Mandailing. Ada beberapa kesamaan adat istiadat dengan adat istiadat Mandailing. Begitu juga dengan adat istiadat Melayu yang banyak ditemukan di Provinsi Riau. Baik, berikut ini beberapa adat istiadat suku Minang yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang sampai sekarang masih lestari dan terjaga oleh masyarakat Sumatera Barat. Yang pertama ada makan bajamba. Makan bajamba atau juga disebut makan barapak adalah tradisi makan dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Tradisi ini umumnya dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam. Asal-usul makan bajamba berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat dan sudah dimulai sejak abad ke-7. Tepatnya saat awal Islam masuk ke Minangkabau. Makan bajamba akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba dilangsungkan dalam suatu tempat yang telah ditentukan, dan umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok. Suatu kelompok biasanya terdiri dari 3-7 orang yang duduk melingkar. Meski semuanya sama-sama duduk tegap dan melingkar di lantai, tetapi ada sedikit perbedaan di antara peserta laki-laki dan perempuan. Peserta laki-laki diharapkan duduk baselo atau bersila, sedangkan para perempuan duduk dengan cara bersimpuah. Tradisi makan bajamba ini merupakan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Sebutan lain makan bajamba adalah makan barapak, yang merupakan tradisi makan dengan cara bersama di sebuah tempat. Yang kedua ada tradisi tabuik. Tabuik sendiri adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Pariaman, Sumatera Barat, untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Hussein. Acara ini menjadi satu event tahunan yang sampai saat ini masih selalu digelar.
Bahkan tradisi ini menjadi salah satu event yang menarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Acara tabuik ini biasanya berlangsung selama 1 minggu dan perayaan puncaknya akan jatuh pada tanggal 10 Muharram. Pada momen puncak perayaan acara tabuik ini pada umumnya biasanya masyarakat Minang dari seluruh penjuru Provinsi Sumatera Barat akan ramai di kota Pariaman untuk menyaksikan momen sakral yang dikenal dengan sebutan Hoyak Tabuik. Upacara melabuhkan tabuik ke laut dilakukan setiap tahun di Pariaman pada 10 Muharram sejak 1831. Upacara ini diperkenalkan di daerah ini oleh pasukan Tamil Muslim Syiah, yang ditempatkan di sini dan kemudian bermukim pada masa kekuasaan Inggris di Sumbar. Yang ketiga ada acara Balimau. Dalam tradisi masyarakat suku Minang guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan dikenal satu tradisi Balimau. Balimau ialah sebuah tradisi mandi membersihkan diri menjelang bulan Ramadan. Rutinitas yang begini pada umumnya masyarakat Minangkabau melakukan di suatu tempat yang bernama Lubuak. Pada arti lain, kegiatan Balimau juga artinya mensucikan kondisi batin dengan memaafkan masing-masing orang di waktu sebelum bulan suci Ramadan tiba. Yang keempat ada Maulid Nabi di Pariaman. Indonesia memiliki satu tradisi perayaan Maulid Nabi yang biasanya dilaksanakan sekali pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriyah. Seperti kita ketahui, biasanya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dipraktekkan dengan kegiatan ceramah dan tablik akbar. Namun berbeda dengan daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat. Peringatan Maulid Nabi di daerah Pariaman dilakukan dengan cara yang khas dan sama sekali berbeda. Masyarakat di Padang Pariaman biasanya melaksanakan Maulid Nabi sepanjang bulan Rabiul Awal. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran dari satu surau ke surau. Pelaksanaannya sendiri dilakukan selama 2 hari, biasanya pada hari Sabtu dan Ahad. Pada hari Sabtu siangnya para ibu-ibu dan anak gadis yang menjalankan tugas dengan membuat berbagai masakan. Sajian menu makanan paling unik dan khas saat acara Maulid di Pariaman ini, yaitu makanan lamang. Kemudian pada malam harinya dilaksanakan prosesi Badikia. Dalam prosesi ini mereka yang digelar para ulama yang di Pariaman mempunyai sebutan tuanku. Imam Khatib, serta labai berkumpul di surau membacakan zikir bersama dan sholawat sampai waktu pagi menjelang. Di hari selanjutnya, menjelang sore hari yang bertepatan sehabis waktu sholat asyar dilaksanakan prosesi makan bajamba secara bersama. Pada momen ini semua isi kampung akan berkumpul di surau untuk menikmati masakan khas Padang yang telah dibuat pada hari sebelumnya. Fungsi lain dari kegiatan ini yaitu masyarakat juga menghimpun sumbangan dalam bentuk infak dan sedekah untuk pembangunan masjid yang membutuhkan. Yang kelima ada Batagak Pangulu. Masyarakat etnis Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang masih kuat ikatan kekeluargaan dan memiliki budaya bersuku. Setiap suku lazimnya akan dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Pangulu suku atau datua. Ketika terjadi pengangkatan kepala suku baru, maka akan diadakan upacara Batagak Pangulu. Tradisi ini adalah salah satu upacara besar yang sudah jadi kebiasaan di tengah masyarakat Minangkabau.
Kegiatan menyembelih kerbau dan mengadakan acara pesta selama kurun waktu 3 hari sampai 7 hari menjadi bagian acara yang meramaikan. Yang keenam ada Pacu Itiak. Kegiatan Pacu Itiak umumnya dilakukan pada 11 lokasi yang berbeda di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Prosedur perlombaan Pacu Itiak, yaitu dengan melemparkan hewan piaraan itiak sampai terbang menuju garis finish yang ditentukan oleh panitia. Hewan yang cepat sampai ke finish akan diumumkan sebagai pemenangnya. Adapun jauh jarak dari start sampai finish sekitar 800 meter saja. Pemilik itiak yang menang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Keseruan tampak ketika itiak dilepaskan dan mulai terbang untuk mencapai garis finish. Yang ketujuh ada Batagak Kudo-Kudo. Orang Minang mempunyai satu tradisi unik dalam membangun sebuah rumah. Tradisi Batagak Kudo-Kudo ini adalah salah satu bagian dari rangkaian panjang pada tradisi masyarakat Minangkabau dalam membangun rumah sebagai tempat tinggal. Upacara ini dilaksanakan ketika rumah yang akan dibangun dipasang pondasi, atau yang disebut sebagai kuda-kuda. Umumnya kegiatan ini persis baralek, dengan mengundang orang kampung dan sanak famili untuk berhadir. Mereka bawa kado sebagai bentuk partisipasi dalam bentuk seng, batu atau bahan lainnya. Tradisi ini juga menjadi salah satu yang menguatkan ikatan kekerabatan di antara orang Minang. Yang kedelapan ada turun mandi. Tradisi turun mandi dilaksanakan sebagai bentuk kesyukuran atas lahirnya seorang anak. Selain itu, sebagai ajang sosialisasi kepada lingkungan sekitar bahwa telah lahir seorang anak dari sebuah keluarga atau suku Minang. Upacara turun mandi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan, kemudian arak-arakan menuju sungai tempat dilaksanakannya upacara turun mandi. Tempat untuk pelaksanaan tradisi ini tidak sembarangan, melainkan sudah ditetapkan tempatnya, yaitu di batang aya atau sungai. Upacara turun mandi sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Yang kesembilan ada Pacu Jawi. Yang terakhir ada berburu babi. Berburu babi di Provinsi Sumatera Barat berbeda dengan cara berburu babi pada umumnya. Di sini masyarakat yang berburu babi memakai anjing untuk menangkap babi hutan yang merusak tanaman para petani. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh kaum muda dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Adapun hasil tangkapan berupa binatang babi-babi liar kemudian digunakan untuk makanan anjing peliharaan mereka. Hal ini disebabkan mayoritas warga Minang menganut agama Islam yang mengajarkan memakan babi hukumnya haram. Aksi berburu babi ini umumnya dilakukan oleh warga Minang setiap akhir pekan dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Demikian informasi mengenai adat istiadat Sumatera Barat ini kami sampaikan untuk para penonton dimanapun berada. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen serta subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.